Hari ini kita bersama Motomobi, seorang konten kreator otomotif. Yes, otomotif. Otomotif lagi. Udah berapa otomotif diundang ke sini? Baru 2 ya? Kalau podcast baru 2. Podcast Fitra baru Eri dan Motomobi. Oh ya, dia tuh yang paling tua berarti yang pernah diundang ke sini. Tante, yang paling tua siapa yang pernah diundang ke sini? Yang paling tua? Paling tua siapa? Jaya, Dokter Jaya. Dokter Jaya. Ya pokoknya otomotif dia udah paling tua yang pernah diundang ke sini. Tapi Fitra Eri sama Om Mobi jauh umurnya. Dia jauh. Jauh banget ya. Dia tuh dulu waktu Indonesia Merdeka tuh dia umur di buku sejarah kan ada. Tidak ada. Okay. Dia tahun lalu berusia 50 tahun, ulang tahun lalu. Oh iya? Berarti tahun ini dia 51. Oke. Makanya kelihatan kan udah mulai ngejaga kesehatan, udah mulai ini. Itu rambutnya memutih, sama sih putih juga. Dikit dia banyak. Tapi ini ya, kalau dari awal gua ngelihat konten-kontennya Om Mobi itu dari masih badannya agak berisi. Besar ya. Nah, sekarang kan itu muka dikasih topeng, badannya berisi. Terus sekarang kurus. Lebih kurus. Ya, ada konspirasi nggak nih? Jangan-jangan Om Mobi diganti nih sama Banyak orang nanya, oh ini ganti orang ya. Tapi kan kalau dari suara dan gestur dan lain-lain kan sebenarnya nggak berubah dong. Yang berubah memang ukurannya. Akhirnya memutuskan kemarin pandemi untuk ke dokter gizi dan ngikutin maunya dokter gizi. Dan turun ternyata. Emang ada masalah apa sampai akhirnya mau ke dokter gizi? Nggak ada masalah apa-apa, cuma bosen kalau jalan dikit ngos-ngosan, bosen. Ngaca tuh kacanya habis kepake semua gitu loh. Gak muat kacanya. Akhirnya terusan udah kita diet deh. Ini bahaya nih. Karena orang kadang kalau gemuk gitu ya, itu bisa kemana-mana kan, sakitnya bisa ini, diabetes ini, terutama. Nah diabetes. Nah diabetes juga mungkin juga kalau dengan kita diet, dengan kita makan kita benar gitu kan, menghindari dari diabetes juga kan. Bukan karena gemuk ya sebenarnya kali. Inputnya kali ya. Tapi ada yang bilang bahwa ini diganti orang lain tuh ada ya? Ada ya nggak apa-apa. Yang penting ditonton sampai habis videonya, pencet jempol ke atas. Nih kayak video ini nih. Kasih jempol ke atas, pencet. Ada berapa maskernya? Ada banyak sekali. Berapa bisa? 20 banyak, mungkin? Kalau beli lusinan. Ya, dan udah mesti beli lagi karena semuanya udah buluk sekarang. Dan beberapa topeng sengaja gue bolongin gitu. Supaya? Buat minum, kesedotan. Bayangin, gue bisa seharian pakai ini di panas hujan, ya nggak minum, nggak apa kan nggak mungkin ya. Gue setidaknya harus minum lah. Bener. Kalau nggak. Tapi ini gue mau pamer nih ke orang-orang nih. Jadi kita nggak usah kasih tahu tempatnya, tapi ada sebuah tempat di mana kita lagi di sana, lagi ada sebuah event lagi, ada sebuah hal lah gitu, sehingga gue lagi di situ. Dari sebelah sana datanglah Fitra Eri, kucuk. Terus Fitra Eri ngeliat gue kan, terus dia bilang, "Dit," gitu. "Oh ya, Om Fitra," gitu. Terus belakangnya ada yang negor gue juga, "Dit," gitu kan. "Oh iya," gitu. Terus diam dulu, terus orang yang negor tuh diam dulu. Gua Om Mobi. Oh gitu mukanya. Wah, gua udah lihat. Gua udah kaget sih, kaget ternyata seperti itu. Iya. Banyak orang kaget sebenarnya. Orang tuh banyak kaget. Karena di luar ekspektasi ya. Iya bener lagi. Oh kayak gitu. Belum pada lihat ya? Oh udah. Tadi pakainya depan dia tuh ya. Oh iya. Kalau menurut gua sih ini buat yang nonton ganteng. Denger ya, Standar gua ya. Denger ya, bukan gue ngomong loh, dia loh. Dan standar gua kalau cowok tuh agak tinggi. Itu tuh. Iya. Bagus, jangan kerendahan ya kalau cowok tuh. Buat standar tuh jangan kerendahan. Tapi ada nggak fans yang udah tahu? Fans bisa aja udah tahu. Kadang-kadang gini loh, kita tuh suka nggak suka sih, beberapa kali ngadain seperti meet and greet gitu ya. Ngobrol-ngobrol, cuma ada yang mau lihat tanpa topeng. Bukan pada pengen lihat semua. Ya udah, kumpulin handphone masing-masing. Yang benar. Pegang handphone, kumpulin dulu, dah baru buka. Udah ngobrol deh tuh. Kenapa harus dikasih lihat? Karena pengep. Mau ngobrol kan. Kirain kayak wah gue kasih privilege nih gitu. Enggak privilege. Waktu itu kita undi, kalau nggak salah pernah buka puasa di mana gitu, kita undi siapa yang ikut buka puasa bersama. 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya?
3 tahun yang lalu, iya. Yang dapat undian boleh ngeliat mukanya. Ya akhirnya bisa ngeliat. Apa reaksi mereka pas? Reaksi mereka ada yang kaget, ada yang biasa Ada yang gitu. kaget. Tapi yang cewek-cewek pada umumnya kaget. Oh. Nggak, biasanya kalau cewek-cewek tuh kira-kira nggak usah cewek-cewek deh. Raditya Dika. Iya. Perkiraannya sebelumnya seperti apa mukanya, deskripsinya? Perkiraan ya. Kayaknya kalau menurut gua tuh kayak bapak-bapak umum banget gitu loh. Kayak bapak-bapak yang kalau kita Google bapak-bapak Indonesia itu kayak mukanya gitu. kayak gitu. Yang fotonya dari bawah yang gitu, yang begitu agak-agak tembem gitu. Tapi pas ngeliat kayak bangsawan. Bangsawan. kayak elegan gitu. Elegan. Tuh, elegan. Karismatik. Betul. Tapi kalau nggak dibilang Om Mobi, bahkan gue nggak nyampe tuh. Iya, nggak nyampe. Karena kan lagi sama Fitra Eri kan. Seharusnya kan kayak Fitra Eri temenannya sama Om Mobi. Oh ini Om Mobi. Enggak tuh. Gue sama sekali nggak nyampe tuh. Luar biasa loh. Jadi kayak apa sebelah dia? Investornya gitu. Tapi kenapa harus ngumpetin muka? Karena pertama dari awal udah begini. Ini ya, kalau suatu saat nanti gue buka topeng, ya, itu nge-rebrand. Jadi gue nggak mungkin melakukan itu. Itu seperti kayak ganti brand jadinya. Oke. Iya kan? Ya gue nggak mungkin ganti brand dalam kondisi begini, kita lagi mau meningkatkan terus kan. Ganti brand, rebrand bisa mulai dari awal lagi. Oke. Iya kan, penonton ada banyak yang suka, ada yang nggak suka, ada yang suka. Kita nggak mau kayak begitu, kita udah terusin aja begini. Dan dari awal kenapa pakai ini, karena malu di depan kamera. Oh, awalnya karena nggak bisa ngomong depan kamera? Nggak bisa ngomong. Oh, padahal video awal-awal itu nggak ada ngomong sama sekali, pakai voice over kok. Bener kan? Iya kan? Kan khasnya itu tuh khasnya videonya. Itu voice over, tapi ya malu juga gitu loh. Nggak biasa berarti Nggak biasa. Ya mendingan bersembunyi di balik topeng ini aja. Dan kenapa topengnya topeng tengkorak? Karena saat itu satu-satunya benda yang bisa untuk nutupin muka adalah topeng tengkorak ini. Ini biasa gue pakai naik motor soalnya. Oh ini nih topeng yang lazim. Bukan lazim. Dulu ada di rumah gue karena gue naik motor pakai ini biar nggak abu kan. Artinya ini nggak ada brand tertentu ini? Nggak ada brand tertentu. Ini kayaknya public domain aja ininya. Oh berarti nggak dulu soalnya gue sempat mikir kayak nanti kalau Om Mobi tiba-tiba yang produksi maskernya itu nggak bikin lagi gimana ya gitu? Nggak ada. Selalu ada yang bikin. Dan ini murah sekali. Oke. Murah sekali. Gue nanti cita-cita gue nanti kalau ketemu vendornya itu mau bikin cetak sendiri yang versi gue sendiri ya. Ini bukan versi gue, ini public ini. Oke. Artinya mau bikin yang sesuai standar gitu. Iya. Ya mungkin yang udah udah bolong duluan gitu kali ya. Iya, mungkin udah bolong duluan, mungkin kumisan. Ya gitulah. Pokoknya cuma gue yang punya gitu loh. Ini kan di pinggir jalan juga ada. Cari di e-commerce juga ada. Oke. Tapi kalau misalnya malu ngomong depan kamera, kenapa memutuskan bikin video waktu itu? Waktu itu kondisinya, ini beberapa penonton yang biasa nonton udah tahu kondisinya sulit, ya, kepengen melakukan sesuatu kesenangan, ya. Apabila orang lagi kesulitan, bikin suatu kesenangan, itu kan tetap butuh duit ya. Oke. Apapun kesenangan, mau jalan-jalan kayak mau kemana, mau main golf apa itu kan pakai duit. Oke. Waktu itu lagi susah. Mana nih? Nggak bisa bersenang-senang. Gue punya kamera nih. Oke. Gue masih ada mobil ini nih, belum dijual nih. Coba gue masih ada motor ini belum jual. Shoot dulu. Shoot. Ngedit video tuh ternyata gampang. Ya, jadi gue bisa belajar sendiri. Oke. Pakai apa tuh? Premiere atau? Oh, dulu pakai iMovie-nya Mac. Oh, gampang. Gampang. Tinggal taruh, potong, isi lagu, isi voiceover, selesai. Akhirnya gue sampai mana tadi ngomongnya? Ini apa? Ada mobil di rumah, ada mobil ada di rumah, motor. Ya. Terus kan naikin coba di YouTube, masukin di YouTube. Dulu tuh terinspirasi, tahu nggak? Kita bikin YouTube tuh pengen gede tuh seperti siapa dulu? Siapa? Dia. Yang bener. Iya, nomor 1 se-Indonesia Raya. Pada saat itu. Iya. Satu-satunya yang mencapai 1 juta subscribers. Betul, yang pertama betul. Terus hitung-hitung nih. Terus pertama awal-awal kan upload. Lumayan lah ada yang nonton. AdSense nih, cobaan AdSense. Ditransfer duitnya. Bukan transfer, belum ditransfer. Lu dapat duit nih $1 sebulan gitu. Oke. $1, $2. Karena $1 belum bisa ditarik. $100 baru bisa tarik. Terus pokoknya kita nih Raditya Dika nih berapa nih AdSense-nya? Gila pasti. Berapa dulu waktu 1 juta tuh AdSense? Aduh, jujur lupa lagi. Tapi pada saat itu
waktu itu 30 juta aja udah kedengeran gede banget dari AdSense. Oh gitu, oke. Soalnya inget ada temen yang juga sama-sama YouTuber dan dia subscribernya di bawah, dia dapat 30 juta. Oke. Waktu itu belum nyampe segitu tuh. Meskipun kita subscriber 1 juta ya, karena kan kita karena view kan. View dan jarang upload juga. Dia agak lebih rajin, terus denger-denger dia cerita saya 30 juta dan buat kita waktu itu wah gede banget ya gitu. Jadi pasti sih di bawah 30 juta sih. Iya. Waktu itu berapa Om Mobi? Masih inget gak? Waktu itu, itu masih $1 $2 itu. Oke, itu Masih gitu. tapi itu udah berasa. Udah berasa. Ada duit kan? Ada duitnya. Nah akhirnya ketemu lah nyampe $100 ya kan, $100. Oh dia bisa tarik, alhamdulillah ada duit masuk gitu kan. Dulu karena saking sulitnya keadaan narik online juga. Oke, taksi online maksudnya? Taksi online. Oh udah ada pada zaman itu Uber. Ya? Oh oke. Itu yang pertama. Tapi kan katanya Om Mobi dengarnya dulu punya bisnis, berarti bisnisnya emang lagi nggak baik waktu itu? Udah hancur-hancuran, pokoknya udah hancur-hancuran ya dah narik. Nah nggak ada pendapatan sama sekali, narik Uber lah. Oh wow. Uber bisa, mobil jual-jualin, terus nyicil loh. Sekarang udah nggak mau nyicil lagi, alhamdulillah. Daihatsu Ayla. Oke. Harganya waktu itu 110 juta. 110 juta, ya udah cicil itu, modal DP-nya 30 juta apa berapa itu? Udah deh. Buat narik. Buat narik. Jadi nyicil untuk narik. Karena nanti selisihnya tuh bisa dipakai selisihnya buat lumayan, ada selisihnya. Narik itu berapa tuh dulu? Zaman dulu tuh. Oh, dulu tuh bisa dapat pokoknya di luar cicilan itu antara 5 sampai 8 juta tuh bisa. Wah, bersih tuh berarti bersih. ya. Nah, dulu tuh kan masih dibonus-bonusin tuh drivernya. Iya. Si awal-awal. Tapi enak tuh waktu itu mengalami roller coaster kehidupan tuh di situ tuh jadi supir gitu kan. Supir pribadi maksudnya? Enggak, jadi supir taksi online iya, gitu iya, loh. iya. Ternyata banyak menemukan yang kayak penumpang tuh yang ada yang benar-benar nganggap kita supir. Ada yang nggak nganggap kita supir, ada yang ngasih tip, ada yang enggak tuh karakternya tuh aduh. Kelihatan ada yang baik sekali, ada yang enggak baik sekali. Tapi Om Mobi kan dulu bisnis kan? Pernah bisnis sebelumnya. Berarti artinya uangnya oke dong pada saat bisnis. Pada saat bisnis, kan baik-baik aja pada saat bisnis. Kayak itu hancur tuh bangkrut. Narik berarti tuh bener-bener ngalamin kayak dulu gue punya duit, gue dipandang orang, diiniin orang, punya terus karyawan. Iya. Sekarang diperlakukannya kayak gitu. Sekarang diperlakukan seperti itu. Wah itu benar-benar kena tuh pas itu. Benar-benar kena. Ya alhamdulillah. Maksudnya kita kan ngerasain apa yang orang lain rasain. Jadi kita bisa menghargai orang lain itu nantinya. Bener. Itu kepake terus tuh di kepala tuh. Gue nggak boleh aneh-aneh nih berarti sama orang. Nggak boleh. Kita harus tetap menghargai orang lain walaupun dia driver taksi online. Yang paling pahit yang pernah dialamin waktu jadi driver taksi online diperlakukan seperti apa? Yang paling pahit nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ada yang aneh-aneh ya. Nggak sih, nggak ada yang aneh-aneh saat itu. Paling diacuhin atau diacuhin dia diajak ngobrol dia nggak balas, ya udah kita nggak usah ngobrol. Yang paling nggak enak karena kadang-kadang rutenya aja gila nih, gue baru tahu nih jalan diterusin masih ada jalan lagi dan ada perumahan gitu. Kok aneh-aneh kan. Dan ketika kita balikin ke area yang aneh-aneh itu ya udah penumpangnya turun, itu aplikasi gue matiin. Takut ada yang manggil dari situ. Kan lumayan bisa gua balik. Gue takut. Nanti tahu-tahu penjahat apa gitu di daerah begini gitu kan. Daerahnya aneh lah. Daerahnya aneh. Udah matiin dulu, masuk ke peradaban, baru hidupin lagi. Wah itu masa-masa itu ya. Nah terus masa-masa itu ya. Ini kita kan ada malunya lah ya. Kita nggak cerita-cerita dulu narik online gitu. Tahu-tahu pagi-pagi hidupin aplikasi, panggil. Ini nama kayak pernah lihat ya. Rumahnya juga alamatnya gue tahu nih. Samperin teman SMA gue. Gitu. Lo kok lagi jadi narik gini? Bentar. Dibawain cemilan dulu. Sambil nyemil. Enggak duduk belakang, enggak duduk depan. Nggak enak kali dia. Udah terus dia ngobrol ini. Ya akhirnya dia juga nyuruh suaminya narik itu juga kalau nggak salah ya. Pasti kan ada cerita-cerita. Lumayan 8 juta bersih. Iya makanya. Jadi narik juga. Tapi kenapa? Kan tadi katanya punya kamera di rumah. Terus yaudah akhirnya review mobil sama motor. Kenapa otomotif? Emang karena suka otomotif, makanya kontennya jadi otomotif dan mumpung ada mobil motor, kenapa nggak lain? Jadi emang hobinya dari kecil gue otomotif hobi dari mungkin orang tua tuh suka banget gonta-ganti mobil. Oke. Gue curiga dia dagang mobil sih, cuma kayaknya enggak. Oke.
Suka banget gue. Terus gue kan dan dia ngajar mobil ini nih, ini bisa gini loh, ini bisa gini. Oh, ya akhirnya ya seneng, tertanam terus dari orang tua. Oke. Dari gue belajar sendiri juga akhirnya sampai gue beli buku-buku tentang mesin apa segala waktu SD, SMP. Akhirnya gue ngerti sendiri dan akhirnya gue pikir tadinya gue akan masuk jadi teknik mesin gitu kuliahnya. Enggak. Dulu kuliahnya apa? Akuntansi. Makanya bisnis kali ya. Nyambung juga. Iya dan tidak sih, akuntansi kan umum, apa aja ada accountingnya. Gini aja ada accountingnya semua. Bener. Oke, nah abis itu karena suka, berarti video belum terlalu rame dong, karena masih $1. Upload video seminggu sekali juga dan ngeditnya berjam-jam dulu. Kalau video review kan ngambil sumbernya banyak, ngetik skripnya lama. Tapi happy ngerjainnya gitu. Begitu upload ada orang komen positif, itu kan seneng ya kan? Iya. Seneng banget. Sampai akhirnya ingat nggak satu video yang jadi tipping pointnya tuh? Satu video itu yang wah ini gede nih, ini gede, atau ini jadi naik gara-gara video itu, ingat gak? Ingat, video itu adalah video Daihatsu Ayla Turbo. Jadi Daihatsu Ayla Turbo. Okay. Itu Daihatsu Ayla yang buat narik. Oke. Gue ada duit dikit, gue pasangin turbo. Apa tuh maksudnya dipasangin turbo? Ini saya nggak ngerti sama sekali nih. Pasangin turbo itu, jadi mesin itu kan biasa dia. Mesin normal, narik nafas dan buang nafas. Oke. Nah, di mesin turbo itu ketika membuang nafas itu memutar suatu turbinnya itu jadi putaran lagi untuk dorong nariknya lagi. Oke. Nah, karena ada pembakaran, niupnya itu kencang. Niup yang setelah knalpot dibalikin. Karena dari gas buang knalpot, tekanan gas buang knalpot, muter turbinnya muter kompresornya masukin lagi ke mesin. Jadi nafasnya tuh ekstra dan turbo itu sudah umum dipakai mobil-mobil sekarang karena mobil yang cc-nya misalnya cuma 1000 cc bisa berperformance seperti antara 1500 sampai 3000 cc gitu loh. Jadi meningkatkan mobil yang cc-nya kecil, tenaganya jadi lebih besar daripada seharusnya. Kenapa harus dipasangin turbo? Kenapa nggak si produsennya itu langsung masukin yang 1500 saja? Enggak, pasti mahal dong. Ya Ayla kan udah kelas 1000 cc, kecil, murah. Jadi kebutuhannya untuk price marketnya memang mendingan nggak usah digedein cc-nya. Nggak usah gedein, emang dia ke segmen cc kecil. Jadi kalau orang mau masangin turbo ke sebuah mobil boleh? Bisa? Boleh, sah-sah aja. Oh bisa? Bisa, kecuali mobil yang udah ada turbonya, ngapain? Mobil yang mana? Banyak, semua mobil, mobil sekarang itu mungkin 50% lebih itu udah ada turbonya. Zaman sekarang. Kayak Civic turbo Civic itu turbo, ya? CR-V turbo, mobil-mobil diesel. Mobil diesel sekarang pasti ada turbonya. Kalau Alphard ada yang turbo? Alphard ada nggak ya? Nggak ada. Tapi kalau mau nekat boleh aja? Coba aja pasang, boleh aja, nggak apa-apa. Cuma kan pasang turbo itu kan bukan hal yang simpel sebenarnya. Jadi ya ada trial and errornya, siap-siap rusak gitu loh. Ini Daihatsu Ayla yang dipakai narik, dipasangin turbo sama Omobi. Itu kenapa? Karena iseng atau emang buat konten atau? Semuanya, karena seneng dan sekalian buat konten, dan ternyata kontennya pecah. Karena apa? Karena aneh gitu Ayla diturboin atau? Aneh. Orang itu dulu kan LCGC itu kan mobil murah dengan special treatment pajak yang murah gitu ya. Tahu-tahu dimodifikasi. Kan jarang ada modifikasi yang berat-berat pada Ayla. Nah, ini modifikasi yang berat. Terus gimana sih ininya? Rasanya itu pas diinjek gas lebih kenceng, ngedorong gitu. Lebih kencengnya seru aja kan gitu. Nah, netizen suka. Terus di video itu udah awal-awal kolaborasi sama Om Fitra juga, sama Ridwan ada nggak ya di video itu? Nggak ada Otan Max yang ada. Om Fitra di situ video itu. Di video itu? Pecah tuh. Nah, rame. Om Fitra juga masih seorang wartawan yang nggak banyak dikenal sebagai influencer otomotif zaman dulu. Yang di auto apa ya? Sebenarnya zaman dulu nggak ada istilah influencer otomotif zaman itu. Influencer aja dikit dulu. Influencernya dikit. Nah, itu kita kolaborasi di situ dan akhirnya kita sering bikin video bareng. Temenan sama Om Fitra tuh gimana? Kayak tinggal kayak ini aja, kita sama-sama reviewer nih, ayo kita kumpul nih. Ada yang kenalin. Jadi pertama kenal nama Ridwan dulu. Ya, Ridwan komen lewat video, kenalan akhirnya ketemuan kita ketemu ini yuk, Om Fitra. Om Fitra siapa tuh? Cek dulu siapa nih.
Oh ini, oh yang ini ya yang tua. Yang tua ya. Zaman dulu juga udah tua dia. Iya, dari dulu kayaknya tua Om Fitra. Terus ketemuan lah. Ketemuan, udah ini kita bikin collab yuk. Oke. Ya, akhirnya alhamdulillah berlangsung terus. Dan itukah kenapa suka bikin review mobil aneh yang bikin trending gitu ya? Yang beda-beda ya? Yang beda-beda. Abis itu bikin apa lagi? Berarti kan Om Mobi kayak, oh kalau mobil gua modifikasi yang aneh nih, maksudnya yang nggak lazim, ini rame. Abis itu kepikiran lagi, apalagi yang gua apain gitu? Ya akhirnya banyak modifikasi yang dilakukan. Abis itu kita Daihatsu Sigra, gue beli Sigra. Sigra tuh apa tuh? Sigra tuh Ayla Wagon, Ayla panjangan deh. Oke. Ya. Itu. Terus? Enggak, Sigra dulu. Oke. Ignis dulu ya? Oke, Suzuki Ignis dulu, Suzuki Ignis. Terus kita turboin juga. Oh. Terus abis itu Sigra kita turboin lagi. Terus akhirnya bosen nih turboin nih. Ngapain ya? Ya udah Daihatsu Xenia deh. Ini diapain? Ganti mesin, nggak pakai turbo sekarang. Ganti V8. V8 apa lagi tuh? Nah jadi ini nol banget ya. Otomotif. Udah minus ini minus. Nggak ngerti apa-apa saya. Ini gue ceritain dikit ya. Tadi pas Mobi kesini kamera belum nyala, dia bilang gue bawa kamera nih, kalau ada mobil-mobil yang seru yang aneh-aneh bisa gue review. Mobil di depan biasa-biasa semua. Nggak ada yang aneh-aneh. Terus apa itu V8? V8. Jadi Xenia itu 4 silinder. Jumlah silindernya tuh 4, ruang bakarnya tuh 4, oke. Nah ini gue jadiin 8. Jadi mesinnya tuh 2 kali lipat jumlah silindernya. Oke. Nah terus bawaan itu Xenia 1500 1300 cc. Oke. Ya, cc ngerti dong? Ngerti. Oke. Ngerti. 1300 cc. Nah gue ganti mesin jadi 4000 cc. Buset. Tunggu dulu, berarti bisa nggak kalau mesin udah dijadiin V8, dipakein turbo lagi? Bisa. Cuma nggak mau aja karena udah terlalu kenceng. Oh, berarti udah 4000 cc satu Xenia gitu. 4000 cc itu artinya apa? Berarti akselerasinya lebih meningkat, maksimum speed juga? Jauh semuanya meningkat. Tapi nggak bahaya? Bahaya. Bahayalah. Itu mobil makin kenceng dan bodinya nggak didesain untuk mesin sebesar itu, tenaga sebesar itu, bisa sekenceng itu. Tentu bahaya. Cuma kita kan makanya juga kira-kira ya kan. Iya. Dan itu dan kita selalu ngetesnya itu area tertutup. Oke. Dan nggak dipakai ngebut-ngebutan kan? Nggak untuk dipakai ngebut-ngebutan. Yang spesial itu kan suaranya. Oh. V8 itu. Kan bayangin suara derungan V8 nih pasti yang nonton pada ngerti. Derungan V8 keluar dari Daihatsu Xenia gitu kan bingung orang-orang. Oke. Nah, untuk nambahin turbo itu harga berapa kira-kira? Tergantung. Ya. Kalau si yang dipakai buat narik dulu? Ya Ayla itu asal mulanya cuma modal 10 juta apa? Lumayan. Murah sekali. Oh, itu murah. Murah sekali. Karena harusnya tuh masal 50-60 juta gitu. Waktu itu pakai barang-barang bekas ya. Wow. Karena banyak turbo tuh turbonya, pipingnya, intake, ECU-nya diapa-apain lagi, fuel pump, injektor, banyak. Oke. Nah itu berarti pakai barang bekas pun nggak masalah? Nggak masalah, asal nggak rusak barang bekasnya. Tapi ya suatu saat akan rusak juga. Akhirnya kita ganti baru upgrade terus ya. Akhirnya nyampe juga puluhan juta. Kalau buat V8 nambah berapa? Kalau V8 kan mesin utuh ya. Berarti ganti tuh? Ganti full satu mesin. Itu apa ratusan mungkin nggak? Ratusan, itu habis ratusan. Nah berarti kan Om Mobi tahu itu ada sponsornya waktu itu soalnya. Oke. Alhamdulillah udah dapat sponsor. Baru mau nanya tuh karena kalau emang bikin video rame modal 10 juta, kalau zaman dulu susah juga ya AdSense ya dari satu video itu ya buat nutup ya? Iya nggak nutup. Oh, itu tapi investment yang bukan untuk video lah saat itu. Buat mancing brand, buat mancing subscriber, view dan lain-lain. Iya. Nah, sebelum kita lanjut obrolannya, gue mau kasih kabar baik buat yang punya bisnis nih. Untuk UMKM yang masih kesulitan sama operasional harian atau bisnis besar yang masih kewalahan sama sistem yang ribet, sekarang saatnya pindah ke software manajemen bisnis yang nawarin berbagai aplikasi untuk ngelola semuanya dalam satu platform bernama
Odoo. Contohnya gini, kamu punya bisnis clothing, setiap hari harus urus pembelian bahan kain, produksi baju, atur jadwal kerja tim, sampai ngecek laporan penjualan. Kalau semua itu dicatat terpisah dan pakai aplikasi yang nggak terhubung satu sama lain, yang ada malah ribet. Nah, Odoo bantu nyatuin semuanya dalam satu sistem yang terintegrasi secara otomatis, jadi gampang dan efisien. Ada 70 lebih aplikasi yang bantu banyak hal, kayak accounting dan bikin laporan keuangan otomatis, sales dan invoicing, sistem kasir, inventory, dan manufaktur, dan masih banyak lagi. Odoo juga cocok untuk berbagai industri, retail, service, konstruksi, kesehatan, supply chain, hospitality, dan masih banyak lagi. Bahkan udah dikumpulin tuh aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan tiap industri. Lengkap pokoknya. Kerennya lagi, kamu bisa pakai satu aplikasi secara gratis dengan unlimited hosting tanpa batas waktu. Biaya langganan per bulan untuk 70 lebih. Aplikasi juga affordable. Gak peduli kamu baru mulai usaha atau bisnisnya udah jalan lama, Odoo bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kamu. Saatnya upgrade cara kelola bisnis kamu dan move on ke Odoo. Mari kita lanjut obrolannya. Jadi kita selain review dulu, selain review ada juga modifikasi. Dan yang ini yang Sigra dan Xenia, yang Xenia deh yang pasti. Itu jadi alhamdulillah udah ada brand. Oke, berarti udah ninggalin narik taksi online? Udah ninggalin. Narik taksi online cuma 3 bulan dulu. Nggak tahan, capek banget tuh. Capek secapek-capeknya tuh narik online. Iya. Ketemu istri udah tidur capek. Tapi berarti setelah 3 bulan itu nggak narik, pendapatan YouTube udah mulai bisa pelan-pelan. Udah mulai ngisi. Wah, berarti emang YouTube tuh menyelamatkan banyak orang juga. Menyelamatkan banyak orang. Tapi kalau ini sih ojol sih lebih banyak sih. Aplikasi ojol menyelamatkan lebih banyak orang sih. Iya sih, benar. Untuk banyak driver juga. Tapi YouTube menyelamatkan kita. Oke. Nah, ini sekarang nanya soal mobil. Ya. Kemarin gua beli mobil listrik akhirnya. Jadi tuh awalnya emang pengen beli mobil listrik kan. Terus ketemu siapa tuh yang mantan JKT itu? Z ya, ketemu Z. Z cerita dia ada BYD apa segala macam. Oke. Kemarin sempat ke Amerika. Ternyata kan satu rombongan kita pergi ke Amerika tuh, ke Omaha tuh sama ke SF. Ternyata rata-rata udah punya BYD juga. Nah, tapi yang serunya adalah pas kita ke Amerika, ini agak ngelantur dikit nih. Pas kita ke Amerika, nyobain Tesla. Udah nggak usah disetir Teslanya. Wah, itu gila banget. Itu kayak, wah ternyata teknologi udah secanggih gini. Nyobain Waymo juga yang Google punya tuh. Itu bahkan nggak perlu ada supir sama sekali yang duduk. Ya kan? Nah, pulang-pulang dari situ, kayaknya gue harus punya deh mobil listrik gitu. Belilah BYD M6. Itu juga nggak ngetes karena nggak ngerti kan. Jadi cuman percuma kalau dites juga ya. Iya, dites juga nggak ngerti. Oh, emang kenapa ya gitu. Pokoknya datang ke showroom, ya udah yang ini aja M6 aja. Nah, tapi tadi pas Om Mobi tahu kalau gue beli M6, tapi mukanya kayak bingung kenapa M6. Iya, padahal nggak kelihatan mukanya. Iya, ininya, alisnya kok masuk gitu tadi. Iya. Kenapa? Emang kenapa kalau M6? M6 tuh 7-seater listrik paling murah. Gue baru beli ini. Iya. 7-seater listrik paling murah. Dan gue nggak sempat mereview tapi udah nyobain. Yang review tim gue juga, host yang lain. Tapi gue nggak sempat nge-review. Tapi gue udah nyobain tuh mobil. Itu apa ya? Oke. Ya wajar karena murah. Itu mobil murah. Karena kalau buat gua posisi nyetirnya kurang enak. Banyak ketidakenakan pada mobil itu. Tapi ya harganya segitu, dapat 7-seater mobil listrik ya sebenarnya wajar-wajar aja. Ya, dan yang gue nggak suka kalau pakai itu kebanyakan taksi online sih pakai itu jadi bener males pakainya. Kemarin nanya salah satu komedian juga temen juga, Bang lo beli M6? Iya, gue juga mau beli tapi taksi banyak yang pakai. Itu dia gitu. Makanya. Nah kebetulan kalau aku nggak peduli ya. Nggak peduli, nggak peduli nggak apa-apa. Tapi, nah jujur ya kemarin tuh memang nge-Google. Gue pertama kali denger M6 awalnya karena keluar dari mulut Raditya Dika. Ngehnya tuh BMW M6. Ya, itu suatu mobil sport kenceng yang mewah dan mahal gitu kan. Karena dia yang ngomong. Ternyata BYD paling murah. Ternyata BYD M6.
Ya gimana orang nggak terlalu gimana sama mobil ya. Nah, si M6 ini awalnya Google mobil listrik 7-seater. Tapi entah kenapa larinya ke situ. Memang ada yang lain 7-seater. Kalau nggak salah apa ya? Nggak inget malah bahkan. Ada beberapa 7-seater sekarang. Kia EV9 tuh 7-seater. Kia EV9 tuh 7-seater. 7-seater, tapi harganya 2 miliar sayangnya. Oke, nggak jadi ya. Tapi gue mau kayak emang nyari yang murah sih. Terus VW-ID Buzz. Itu juga 3M kalau nggak salah ya. Udah tahu mobilnya kayak gimana nggak? Tahu. Kan pada baru nggak 3M, 1,3 sampai 1,5 itu. Oh, tapi lucu sih. Lucu, itu keren banget itu. Lucu. Itu keren banget. Okay. Nggak 7 deh, 6-seater dia nyebutnya. Tapi yang paling belakang diisi 3 orang juga nggak apa-apa. Oke, tadi Kia EV9. EV9. Kenapa Kia EV9 bisa berapa tadi harganya? 2 miliar. 2 miliar? Iya. Itu mobil ya kelasnya kelas segitu memang. Kelasnya kelas segitu. Terus ID Buzz 1,3 sampai 1,5. Oke. Ya. Apalagi 7-seater mobil listrik? Denza, BYD Denza. Nah itu nyebelin juga tuh. Denza D9. Baru ganti mobil yang gede juga. Tiba-tiba dia keluar. 2 bulan berikutnya tahu gitu gue ngambil. Nah baru beli Alphard ya? Iya. Ketawanya nggak enak banget. Nih buat orang-orang yang baru beli Alphard. Enggak. Beda. Coba bikin hati agak senang. Gimana? Karena benar-benar baru beli Alphard baru. Tiba-tiba dia keluar. Iya. Gimana? Ketika lo beli Denza, lo beli mobil listrik 7-seater. Ya, yang lagi ngetren. Iya. Ya. Ketika lo beli Alphard Velfire, lo beli kelas. Artinya? Ya. Lo dikenal lo gini loh, syarat jadi orang kaya nih. Salah satunya, gue nggak peduli lagi. Gitu. Syarat jadi orang kaya itu adalah punya Alphard Velfire itu. Iya kan? Di Indonesia ini lu punya gituan baru dianggap kaya gitu. Oke. Jadi ada gengsinya maksudnya. Ada gengsinya. Lu beli kelas. Harganya lumayan. Harganya lumayan. Begitu listrik lu nggak kena ganjil genap lagi tuh Denza. Iya. Gua mah mending gua beli yang murah nggak kena ganjil genap. Aduh sedih banget. Bener-bener baru beli 2 bulan berikutnya. Nah kebetulan nih. Ya, gue kan bawa VW sekarang. VW apa? Nah, VW Tiguan. Nah, ini gue baru minjem Denza. Ini ditukar jadi kan, sini dia. Nah, Denza nanti lu lihat. Ada Denza? Ada Denza. Oh, nanti datang bentar lagi. Waduh. Tapi nggak secara gede juga masih gedean Alphard segala. Oke. Tapi maksudnya secara level tuh kenyamanan lah, kita bicara kenyamanan. Gue belum nyoba sih Denza, ini baru nyoba dia baru datang nih. Bener. Oke. Terus sempat karena kan selama ini kalau beli Toyota aja ya. Iya. Sempat mau Toyota yang listrik juga tuh. BZ4X. BZ4X. Tapi dia cuma 5-seater kan. Cuma 5-seater. Dan harganya juga kayaknya. Harganya mahal, tapi sekarang udah murah kok, di bawah 1M kan. Sekarang udah turun harganya. Oh udah turun. Udah turun. Ya dia nggak bisa bersaing dia dengan harga berapa dah? 1,2 pas 1,1 dulu. Berarti dengan ada Denza ini sales Toyota Alphard tuh pada keringet dingin dong ya? Semua dari yang baru sampai yang bekas. Semuanya keringet dingin banget. Karena kalau lagi main padel tuh di parkiran, Denza banyak banget. Iya. Oke. Makanya, gue baru mau nyoba nih. Jadi mudah-mudahan nggak ditemukan sesuatu yang tidak enak atau apa ya. Karena mudah-mudahan ada yang nggak enak sih biar. Iya benar. Biar nggak apa. Oke. Tapi Mobi sendiri ngelihat mobil listrik tuh gimana? Tipe yang karena kan tadi suka V8, suka suaranya. Iya, suka. Gimana? Apa emang bagus kah atau? Bagus mobil listrik. Mobil listrik tuh enak sekali. Ya, saking enaknya soul dari suatu mobil tuh hilang gitu loh. Ya, mobil tuh kita orang pencinta mobil itu kepengen dengar suara, kepengen rasa torsi yang beragam berbeda-beda. Kalau mobil listrik kan rata aja, digas tak rata, nggak ada pindah gigi, nggak ada apa, flat begitu aja. Tapi ya itu masa depan kita itu mobil listrik nyaman dan autonomous driving yang gitu kayak tadi di Tesla di Waymo, nggak pakai supir Waymo. Seberapa mungkin itu pakai di kita ya? Oh nggak mungkin.
Nggak mungkin dipakai di kita. Autonomous driving. Autonomous driving, ya di sini di Indonesia itu bisa autonomous drivingnya, tapi levelnya masih level 3 lah. Dia adaptive cruise control sama lane keeping. Oke. Gitu. Tapi sampai bener-bener kan itu mencengangkan banget loh. Bener-bener loh pas pas gua ke Amerika, naik Tesla ngelihat si drivernya kan cuma gini, karena kalau Tesla masih harus ada driver. Ya. Buat ngidupin. Ya buat ngidupin, buat safety juga gitu. Jadi dia bener-bener belok. Ini ada orang nyebrang, dia bener-bener berhenti. Orang udah lewat, dia ini lagi. Dan tegas gitu. Pede gitu. Langsung kayak wah gila. Kita aja lihatnya deg-degan. Iya. Gitu. Nah itu jauh banget di Indonesia ya. Di sini ya dengan ketegasan seperti itu ya. Ini ruduk motor. Beneran deh, nggak akan bisa di Indonesia itu. Jadi ini ada sistem ADAS ya. ADAS. Jadi sistem safety suatu mobil gitu ya. Kita istilahnya nyebutin dengan ADAS tuh. Singkatan dari apa ya? Kepanjangan singkatan dari apa itu loh. Oke. Ya. Dia bisa nyetir sendiri dengan ngejaga jarak dengan mobil depan, ngejaga di tengah-tengah garis. Cuma dia ada fungsi juga yang ngerem sendiri apabila ada mobilnya mengindikasikan bahwa kita mau nabrak. Ya. Jadi misalnya lu kalau mobil yang beradas, lu diem aja mobil depan ngerem, tanpa lo ngerem tuh mobil kita ngerem sendiri juga. Oke. Nah, dulu gue punya Mercy yang kayak gitu. Nah, nyebelin nggak kan? Nyebelin banget karena nyebelin banget. Kadang kan ya namanya waktu itu kan nggak ngerti juga ya. Ya udah pas lagi bawa tiba-tiba ada motor lewat, langsung kayak gitu. Iya, ngeselin banget. Langsung kayak gitu. Sangat ngeselin. Jadi jangankan yang nyetir sendiri, sistem yang kayak gitu aja nggak cocok di kita. Saking banyaknya motor, saking amburadulnya traffic di sini nggak cocok di kita. Jadi itu malah membuat kecelakaan baru ya nggak sih? Iya. Bisa ditabrak dari belakang. Kita dengan mendadak itu ngeremnya. Iya, benar. Yang itu yang ADAS tadi ya. Apalagi kalau autonomous driving. Iya, tapi beberapa brand mobil yang pinter-pinter, yang mau berkembang, dia tuh ada updating lagi biasanya buat Indonesia. Jadi dikurangi sensitivity-nya. Oh iya? Oh, ternyata gitu? Iya. Baru tahu. Ada salah satu brand setelah ada update, sensitivity-nya berkurang. Karena itu benar-benar ngagetin karena di dekat rumah. Malah justru takutnya celaka karena ada mobil lain di belakang atau ada motor, ada apa di belakang, udah tuh. Oke. Nah, kalau menurut Om Mobi sendiri dari semua mobil yang pernah di-review, mana yang paling berkesan? Ada nggak? Yang paling berkesan dari semua review, gue selalu nggak pernah satu, gue pelupa. Oke. Kedua, gue nggak pernah mana yang ini lebih berkesan, ini enggak. Gue nggak selalu begitu, nggak terlalu begitu. Gue malah lebih berkesan nyobain mobil-mobil tua kadang-kadang. Karena gue nyobain sekarang belum tentu gue akan bisa nyobain lagi di masa akan datang lagi. Sampai gue mati bisa jadi gue cuma nyobain itu sekali gitu ya. Nah, apa mobil tua yang paling worth it untuk dipelihara? Kalau saran untuk Raditya Dika sih, jangan beli mobil tua, lu beli mobil baru aja ya. Kayaknya nggak bakal juga sih. Tapi ada satu yang sebenarnya pengen. Apa tuh? Morris ya, yang kayak Mini Cooper. Mini Cooper, original Mini. Gue pernah punya tuh dulu. Yang itu kayak Mr. Bean kan? Kayak Mr. Bean. Iya. Itu ada 7 apa 8 generasi modelnya sama begitu semua. Ya kan? Lucu dengan banget. teknologi yang generasi yang semakin baru semakin bagus. Cuma tetap dari semuanya itu mobil gampang rusak. Itu mobil Inggris tidak dikenal reliable gitu loh. Ada aja tuh oli netes lah, ini itu. Artinya ngerepotin. Tetap semua mobil tua tuh sama, pasti ngerepotin. Kecuali lu beli Kijang kotak gitu, itu nggak ngerepotin tuh. Tapi belum tua-tua banget kan Kijang kotak kan? Ya tahun 80-an lah, 90-an. Oh itu badak tuh? Itu badak, mobil gitu badak. Cuma kalau lo kayak Mini gitu, lucu sih, gue pernah punya itu. Itu mobil keras sekali suspensinya. Mental-mental, sempitnya minta ampun. Lo duduk di dalam mobil tuh, kaki lo nekuk gini nih. Apalagi kalau manual udah ribet lagi, ngoper-ngopernya. Kalau gue mungkin nggak nyampe sih. Sama kok tingginya. Oh iya. Terus. Nah itu tapi itu mobil sangat terkenal sekali dulu, rally dia bisa menang. Bukan karena kenceng, tapi dia bisa beloknya stabil, dia gesit sekali mobilnya. Dan memang itu ikonik sekali, makanya gue beli dulu.
Dijual karena udah terlalu repot buat ngurus. Enggak, gue nggak pernah kerepotan ngurus mobil karena gue nyuruh orang juga ya. Tuh orangnya salah satunya tuh. Bener. Kenapa buat bayar anak sekolah. Tapi naik nggak harganya? Harganya naik. Oh wah. Oke, berarti mobil tua tuh bisa naik harganya. Cuma lu mesti nanti ada lawannya tuh adalah maintenance-nya. Ya. Oke, jadi yang si Mini Cooper ini nggak disaranin ya, meskipun ada. Lu mobil apapun nggak gue saranin dah, jangan dah. Jangan dah, nggak usah pakai mobil tua, yang baru aja. Oke, yang baru rekomendasi, yang lucu-lucu apa? Yang lucu. Mini Cooper listrik worth it nggak? Worth it. Cuma nih inget ya, lo beli mobil listrik, pasti nanti jualnya lagi hancur sehancur-hancurnya harganya. Itu gini, mobil listrik itu kita punya kenikmatan tidak beli bensin. Betul. Perawatannya jauh lebih mudah karena tidak ada mesinnya. Ya. Tapi karena baterai itu punya umur, harga jual kembalinya tuh akan pasti jatuh. Berarti apakah masuk akal kalau kita mau beli mobil listrik mending beli bekas? Tapi habis itu jatuh tetap turun lagi. Oke. Masih berlanjut turunnya gitu loh. Jangan harap kita beli bekas terus turunnya nggak berlanjut, nggak. Tetap berlanjut turun. Nungguin pas dia harga udah 500 ribuan? Ya itu mungkin bisa. Tapi tahu-tahu baterainya udah rusak. Karena tapi emang bener baterainya itu segampang rusak itu? Enggak gampang. Orang garansinya 8 tahun, ada yang garansinya 10 tahun, ada yang garansinya seumur hidup. Digaransi, cuma garansi lo kalau mobil listrik baterai garansi 8 tahun. Kalau lo udah pakai 7 tahun lo mau jual berapa? Iya sih. Ya kan? Sementara baterai adalah komponen termahal dari mobil listrik. Oke, kalau udah sampai 8 tahun berarti ada kemungkinan dia akan cepat rusak kan? Karena enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Itu garansinya aja habis. Lo survive nih sampai 8 tahun gitu, nggak ganti baterai. Ya udah garansinya habis, setelah 8 tahun baterai lo rusak, lo bayar sendiri. Oke. Bayar sendiri itu katanya sampai setengah harga mobil ya? Kayaknya sih nggak nyampe setengah, tergantung mobil apa sih ya. Kalau Rolls Royce harganya 20M Rolls Royce listrik sih, ya itu mungkin cuma 10-20% harga mobilnya gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk mobil-mobil biasa sih ya bisa antara ya di bawah separuh sih, keyakinan gue ya. Karena komponen lain dari mobil juga mahal. Cuma ya kalau beli mobil listrik, siap-siap harganya jatuh. Siap-siap harganya jatuh, tapi kan lu nggak pakai bayar bensin, nggak kena ganjil genap, lu nggak mengontribusi polusi di Jakarta, banyak positifnya. Kalau untuk mereknya sendiri, karena BYD kan dari Cina ya, waktu itu jujur ya, sempat ngerasain, ini merek Cina nih gitu kan. Tapi gara-gara datang Fitra Eri kemarin, tapi sekarang lebih bagus kok gini. Akhirnya kegoda juga, kebeli juga tuh. Dan dengar-dengar gosip BYD katanya dulu dia produksi baterai, sehingga ya minimal dia ngerti lah cara bikin baterai bagus kan. Gara-gara itu makanya akhirnya beli. Nah merek Cina, Jepang, Eropa itu tuh masih ada nggak sih kayak gitu-gitunya? Gini ya, sekarang itu mulai terbagi-bagi nih. Oke. Yang mobil premium itu mobil Eropa. Mobil premium. Mobil-mobil mahal. Oke. Mobil-mobil hybrid itu Jepang. Hybrid tuh berarti punya mesin, punya listrik. Oke. Ya. Mobil listrik jagoannya Cina saat ini. Kenapa jagoan? Karena dia bisa bikin mobil listrik murah. Oke. Pertanyaannya bagus nggak merek Cina? Bagus. Bagus. Kok agak lama? Karena dulu ini Cina ini cepat sekali ya. Ya sekitar 10 tahun yang lalu dia bikin mobil jeleknya kayak apaan, terus sekarang dia mau bikin mobil bagusnya kayak apaan. Gue bilang iya bagus, cuma cepet banget gitu loh. Saking cepetnya, beneran bagus nggak ya? Iya. Gue sekarang mobil Cina gue ada 2 Wuling nih, Wuling REV sama Wuling Bingo. Kita ada mobil Cina apa lagi? Wuling semua ya? Iya, cuma Duolingo, Bingo sama REV. Buat belajar bahasa ya. Dua apa tadi namanya? Bingo. Iya Bingo. Sama REV yang suka nipu orang di parkiran kan? Nipu orang, parkir kosong. Ada REV parkir. Di antara kedua itu mana yang lebih enak? Enakan Bingo kalau buat harian, lebih nyaman. Karena lebih gede gitu. Iya. Tapi itu juga pilihan kedua sih. Cuman 7 seater tuh harus banget. Karena punya anak 2 kan. Iya. Oke. Menarik. Lo bayangin apa jadi gue gimana? Apa anak gue 5.
Oh iya. Kan nyuri mobil lebih susah lagi kan. Akhirnya pakai gimana kalau biar semua muat? Ya pakai 7-seater tetap, cuma nggak pakai supir. Oh, nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Iya iya. Ya ini ya makanya syarat waktu itu beli mobil ya itu harus 7-seater, makanya si M6 tadi sih. Cuma nih gara-gara nonton review-review ya kan, sempat nontonin review banyak soal M6 ya. Salah satunya Fitra Eri. Ini gara-gara dia nih pas udah, nah ini namanya juga orang nggak ngerti mobil kan, baru pas abis beli mobil baru nonton reviewnya. Oh salah, kebalik gitu ya, kebalik ya. Kebalik. Karena biar ngerti ini mobilnya gimana sih gitu. Terus Fitra Eri bilang gini, ada satu kekurangan mobil ini, yaitu sennya bunyinya nggak kayak sen. Iya. Tung tung tung, nggak bisa lepas dari otak gua. Iya. Ganggu kan begitu dia ngesen. Kok ganggu ya, bener ya? Jadi kesugesti. Padahal tadinya nggak kedengeran apa-apa itu. Tadinya enggak. Gara-gara Fitra Eri itu. Makanya sangat disarankan ketika Anda sudah terlanjur beli mobilnya, jangan nonton reviewnya. Kalau belum beli, nonton. Bener. Emang gitu ya? Emang gitu. Jadi kepikiran. Jadi kepikiran. Tadinya nih, misalnya gue bilang nih, tadi gue nggak bilang nih, nyetirannya gue nggak cocok, ya rasa duduknya nggak enak. Nanti lo akan rasain, iya nggak enak duduknya gitu. Iya juga lagi. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan 7-seater paling murah untuk listrik. Iya. Dan BYD lah, aman lah. Karena di atasnya itu si Kia tadi ya, yang 2M. Enggak, masih ada lagi di tengah-tengah, ada lagi apa sih kan? Kok gue lupa ya? Aletra tuh di atasnya ini dikit, di atasnya M6 dikit. Oh ya. Ada tuh Aletra. Ada Aletra, merek Indonesia itu. Oh iya? Merek Indonesia, tapi dia tetap ngambil dari Cina juga. Gimana? Merek Indonesia tapi ngambil dari Cina? Iya, di rebrand untuk sini. Oh dia beli dari Cina? Dia beli dari Cina. Terus dia rebrand. Pakai brand lain? Dia bikin brand sendiri Indonesia, Aletra namanya. Kenapa nggak brand Cinanya aja? Nggak tahu. Ya. Ya mungkin si brand Cinanya nggak berencana jual mobil itu di Indonesia, ya kan? Nah dia ngambil. Oke. Itu dan juga itu lebih enak dari M6 menurut gua. Oke. Gua beli by the way. Oh beli. Nah, yang itu gua beli. Karena lebih enak. Dulu. Makanya. Iya. Oke. Kalau untuk mobil impian Om Mobi apa nih? Ada nggak yang belum terbeli? Mobil yang pengen banget? Gue pengen banget ID Buzz. VW itu. ID Buzz tuh. Meskipun kelihatannya kayak nggak terlalu gede kan dalamnya ya? Dalamnya lumayan lah, dia nggak segede Alphard, joknya nggak senyaman Alphard, tapi keren banget, lucu gitu loh. Lucu banget. Gede tapi lucu, gimana sih? Itu lucu gede banget. Tapi lucu. VW kombi sebelumnya pernah ngerasain juga atau? Oh udah, sebelumnya kalau Caravelle gitu-gitu udah ngerasain. Cuma kan dia heritage-nya dia berlanjut sebenarnya dari VW Dakota, kombi Dakota yang tua, model tua gitu. Oke. Jadilah nih. Oke. Nah saran kalau buat saya nih, mobil yang cocok apa? Tadi kan mobil tua udah pasti nggak cocok. Lo pokoknya harus pakai supir modelannya, bener nggak? Bener. Nah. Sekali nyetir naik trotoar soalnya. Itu asisten sampai teriak-teriak. Yang cocok kayaknya Denza nih. Ya, bikin nyesel dong. Bikin nyesel dong kalau kayak gitu. Tapi ntar kita lihat ya. Kalau udah dateng mau lihat. Gue nge-vlog sekalian ya. Iya boleh. Oke. Oke, Om Mobi, nextnya buat Om Mobi apa? Ada project apa atau? Nah, project kita lagi yang Ayla Turbo kan udah lama nggak kita abuse ya. Kita mau abuse lagi. Jadi mesin 1000 cc turbonya kita copot, mau kita pasang V6 3000 cc. Buset. Jadi dari 1000 naik jadi 3000. Oke. Itu kapan rencananya? Rencananya harusnya sebelum IMX pameran modifikasi yang 2025 ini keluar, itu rencana dipamerkan di situ. Oh, oke. Rencananya. Siap Om Mobi, good luck buat semuanya. Terima kasih udah mampir ke sini. Udah diundang, suatu kehormatan loh. Dia tuh dulu kita baru mulai YouTube nih. Waduh. Ngeliatnya pasti ke dia, Raditya Dika. Iseng aja itu. Thank you semua ya. Terima kasih telah menonton.